dikasihi dalam Tuhan, kita bersyukur pada malam ini dalam kasih Tuhan. Tuhan sudah menyertai kita. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya persilakan pada jemaat untuk membuka Mazmur nomor 116. Mazmur nomor 116. Sepanjang kita belajar firman Tuhan bersama, kita tetap membuka firman Tuhan ini ya Bapak Ibu, supaya ini menjadi satu malam ini kita akan merenungkan bersama. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, pernahkah Bapak Ibu bertanya seperti ini? Bagaimana akan kita balas atau bagaimana kita akan bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, pertanyaan ini bisa muncul di dalam setiap kita dan menjadi satu ungkapan di dalam diri kita. Dengan apa kita balas? Dengan apa kita akan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan pada kita? Ya, kalau kita renungkan ya Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, sepanjang 3 hari ini atau dalam bulan ini, bagaimana Tuhan begitu banyak menolong, menyertai keluarga melewati masa-masa sulit di dalam kehidupan, dan sampai pada malam ini kita lihat bagaimana campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa sehingga kita ada pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak alasan bagi orang beriman menyampaikan ucapan syukur yang berlimpah kepada Allah sebagai pencipta dan penyelenggara hidup kita. Memang sudah seharusnya ya Bapak Ibu, seluruh hidup orang yang beriman itu senantiasa ditandai dengan untayan ucapan rasa syukur itu. Ada bermacam-macam alasan untuk kita bersyukur kepada Sang Pencipta kita. Di dalam ayat yang ke-12, pemazmur menulis seperti ini. Ya Bapak Ibu, di dalam Mazmur nomor 116, pada ayat yang ke-12 dikatakan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ini adalah ungkapan hati yang menunjukkan kerinduan yang mendalam pemazmur untuk membalas kebaikan Tuhan. Ya, di dalam ayat 12 ini, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Ini adalah ungkapan hati yang menunjukkan kerinduan di dalam pemazmur untuk membalas kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kerinduan yang mendalam karena pemazmur mempunyai pengalaman iman, pengalaman hidup dengan Tuhan. Ya. Pemazmur mengungkapkan satu pengalaman hidup yang mendalam dengan Tuhan. Makanya dia mengungkapkan bagaimana akan dibalas kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, pengalaman iman yang mendalam dengan Tuhan akan membuat kita menyadari kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya Bapak Ibu, kalau misalnya perjalanan hidup kita dengan Tuhan, lalu kita merenung, kita mengingat apa yang telah Tuhan buat di dalam kehidupan kita, nah kita menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kita begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami di dalam hidup kita. Sekecil apapun kita bisa melihat dan kita mensyukuri hal itu. Misalnya Bapak Ibu, kebaikan Tuhan itu ada dalam setiap tarikan nafas kita. Mari kita mengkaji ya. Kita bernafas sekarang. Yang kasih kita bernafas siapa?
tentu Tuhan ya, itulah kebaikan Tuhan. Lalu penyertaan Tuhan itu ada dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Bapak Ibu coba kita renungkan. Bangun pagi, setelah kita berdoa, kita beraktivitas, sebelum kita melangkah keluar rumah, kita berdoa. Siapa yang menyertai langkah-langkah hidup kita? Untuk Tuhan Allah kita ya. Lalu, perlindungan Tuhan itu ada dalam setiap keluar masuknya kita. Bapak Ibu, saat kita keluar dari rumah, kita pulang, selesai kerja, yang melindungi menjaga kita di luar sana yaitu Tuhan Allah kita. Lalu kasih dan pengampunan Tuhan itu ada dalam setiap kesalahan yang kita buat atau kita akui, Bapak Ibu. Saat kita tahu kita bersalah, kita berdosa, lalu kita minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan berikan kita ampun karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu anugerah Tuhan itu tidak pernah putus sejak kita bangun sampai pada kita tidur lalu bangun kembali. Anugerah Tuhan itu tidak pernah putus di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepada aku? Itu menjadi satu refleksi hati kita. Bagaimana bisa kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepada aku? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hanya bisa dinyatakan oleh mereka yang mengasihi Tuhan. Bagaimana akan kubalas kebaikan Tuhan? Nah, di dalam Mazmur nomor 116 ayat 1 dikatakan, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Jemaat yang dikasih, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, seseorang bisa mengatakan hal ini kalau dia punya satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Bagaimana bisa kubalas kebaikan Tuhan? Nah, kalau kita tahu bahwa kita mengasihi Tuhan, maka orang yang bisa mengungkapkan hal ini adalah orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu penuh dengan segala kebajikan. Nah, orang-orang yang mengasihi Tuhan akan melihat bahwa semua tindakan, semua hal yang dikerjakan Tuhan, detik demi detik, menit, hari, sampai seterusnya, itu adalah tindakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, jadi kita mengalami anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita melihat bagaimana Tuhan itu begitu baik di dalam kehidupan kita. Nah, sekali lagi, orang yang bisa mengungkapkan hal ini adalah bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dia tidak akan pernah kekurangan alasan untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Karena setiap hari dia menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi orang yang punya satu hubungan yang dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dia selalu punya alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena orang yang tidak mengasihi Tuhan, dia tidak dapat mengungkapkan pertanyaan di atas tadi itu. Bagaimana aku bisa mengasihi Tuhan? Jadi Bapak Ibu, orang yang tidak mengasihi Tuhan, dia tidak melihat bahwa Tuhan mengasihi dia. Mata hatinya tertutup akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi kalau orang tidak mengasihi Tuhan, tidak mungkin dia bisa memuliakan Tuhan. Tidak mungkin dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Pasti yang dia lihat adalah hal-hal yang bagi dia, Tuhan tidak menolong saya, Tuhan tidak menyertai saya, Tuhan tidak menjaga saya,
Di mana Tuhan pada saat saya mengalami penderitaan di dalam hidupku atau kesusahan di dalam kehidupanku. Jadi dia tidak dapat merasakan kebaikan Tuhan yang begitu berlimpah dalam kehidupannya. Kenapa Bapak Ibu? Karena tutup dengan pikiran-pikiran yang negatif itu. Nah, lalu pemazmur mengungkapkan, bagaimana aku akan balas pada Tuhan segala kebaikannya. Kebaikan Tuhan yang sungguh melimpah menyebabkan pemazmur yang merefleksikan diri dan menyadari. Pemazmur menyadari, dia berpikir seperti ini. Wah, sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupanku. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, pemazmur menyadari bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupannya tidak sebanding dengan kebaikan Tuhan yang sudah dia nikmati. Ya, makanya pemazmur berkata bahwa aku mengasihi Tuhan sebab dia mendengarkan suara dan permohonanku. Lalu di dalam ayat 12 dia katakan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikan Tuhan kepadaku. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, pemazmur sungguh menyadari bahwa tidak ada yang bisa terbayangkan akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan yang dia alami. Kebaikan Tuhan itu tidak bisa diukur dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Maka pada ayat yang ke-13, pemazmur menuliskan seperti ini. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Maksudnya dia sungguh menyadari harta benda yang kumiliki, harta benda yang dia miliki tidak bisa sebanding dengan kebaikan Tuhan yang dia alami. Makanya dia menulis pada ayat 13, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Jadi ada satu pengakuan bahwa hal yang pantas aku lakukan yaitu menceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, apa yang mendorong pemazmur ini bersyukur dan memuji Tuhan? Ada 3 hal, ada 3 alasan. Ada 3 alasan di dalam Mazmur 116 ini yang membuat pemazmur itu dia bersyukur dan dia memuji Tuhan. Yang pertama kita lihat pada ayat yang ke-3 sampai 6. Pertolongan dan kasih Tuhan di masa lalu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur 116 ini, dalam ayat yang ke-3, di situ dituliskan, tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap bunuh orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, di dalam 3 ayat ini menunjukkan bahwa pada masa itu, pada saat itu pemazmur sangat terpuruk keadaannya. Dan nampaknya tidak ada celah bagi dirinya lagi untuk keluar dari permasalahan hidupnya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita mengalami satu masalah dalam hidup. Pikiran kita sudah tidak ada jalan keluarnya. Apa yang harus aku buat? Tetapi pemazmur dia berseru kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Lalu dia keluarkan semua permasalahan, pergumulannya, pengalamannya, dan pada akhirnya dia melihat bagaimana Tuhan meluputkan dia dari persoalan-persoalan kehidupannya. Bahkan dia berpikir bahwa pada akhirnya dia akan bangkit. Tetapi Tuhan bertindak.
yang luar biasa. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Dalam kondisi yang terpuruk, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, berdoa memohon pertolongan Tuhan, dan Tuhan meluputkannya. Itu yang dilakukan oleh pemazmur. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, apapun kondisi keadaan kita, bila kita menghadapi pergumulan hidup, tidak usah cari pertolongan di tempat lain. Datanglah pada Tuhan. Datanglah pada Tuhan Yesus, serukan nama Tuhan Yesus, berdoa, sampaikan semua persoalan-persoalan hidup pada Tuhan Yesus. Dan Tuhan mendengar doa orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan menyendengkan telinganya yang mendengar doa pemazmur, dan itu pun terjadi sama di dalam kehidupan kita. Lalu alasan yang kedua pemazmur bersyukur dan memuji Tuhan. Pada ayat yang ke-5 sampai 7, pertolongan dan kasih Tuhan di masa kini. Di dalam ayat 5 sampai 7, Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kebaikan Tuhan sungguh melimpah, menyebabkan pemazmur yang merefleksikan diri dan menyadari bahwa tidak ada apapun yang sebanding dengan kebaikan Tuhan. Kalau kita ada pikiran seperti ini, Bapak Ibu, oh saya punya harta benda banyak, saya punya berkat banyak, saya bisa berpikir untuk memberi harta saya, uang saya untuk membalas kebaikan Tuhan. Dengan kasih saya katakan ini pemikiran yang sungguh naif, sungguh salah, tidak benar. Karena harta benda yang kita miliki itu miliknya Tuhan. Tuhan hanya titip kepada kita, bukan untuk kita menyogok Tuhan. Ya, jadi kalau ada pikiran seperti itu, sekali lagi bahwa kebaikan Tuhan kita tidak bisa balas dengan harta benda kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau ada pikiran seperti itu pikiran kesombongan. Dijauhkanlah kiranya hal seperti itu di dalam kehidupan kita. Mari kita berpikir, kalau kita ada sekarang ini, Bapak Ibu ada pada saat ini, sampai hari ini, itu adalah kebaikan Tuhan. Itu adalah pertolongan Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Kita diberi kecukupan, kita diberi kesehatan, bahkan dalam kelemahan pun Tuhan menolong kita dengan kekuatannya. Ketika kita sedih, yang menghibur hati kita adalah Tuhan. Ketika kita tidak kuat, Tuhan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, selama kita ada di dunia ini, Allah memberikan kepada kita firman yang hidup. Allah memberikan kepada kita firman yang hidup sebagai pedoman di dalam tuntunan hidup kita. Semisal Bapak Ibu bingung dengan masa depan kita, bingung dengan kehidupan kita ke depannya nanti, apa yang terjadi? Datanglah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan yang memegang masa depan hidup kita. Kembalilah kepada firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini adalah pedoman dan tuntunan hidup kita. Firman Tuhan ini menjadi satu jaminan yang kekal di dalam hidup kita. Allah mengaruniakan Roh Kudus yang selalu menyertai hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, pergumulan pemazmur bersama Tuhan sampai pada satu pengenalan bahwa Tuhan itu pengasih dan adil.
Tuhan itu penyayang. Jadi satu keyakinan bahwa Tuhan yang memelihara orang-orang yang beriman kepadanya. Tuhan tidak akan membiarkan Bapak Ibu orang yang percaya dan berharap kepadanya hidupnya akan tersia-siakan. Tetapi Tuhan akan menyertai hidup orang yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya pemazmur menulis ayat 7, saya bacakan. Dia katakan begini, kembalilah tenang hai jiwaku. Bisa saja pada saat dia mengalami pergumulan, goncangan-goncangan hidup, pemazmur tidak tenang jiwanya. Tetapi dia menuliskan setelah dia merenungkan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidupnya, lalu dia menenangkan dirinya. Kadang-kadang kita seperti itu ya. Jadi pada saat kita pikir yang sudah melanglang buana kemana, pikiran kita sudah tidak jelas, kita ingat firman Tuhan, lalu kita bilang, Tuhan akan tolong saya, Tuhan menyertai saya. Nah ini pemazmur tulis pada ayat 7 seperti ini. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Pemazmur menulis ini, dia menenangkan hatinya. Dan satu keyakinan, iman percaya kepada Tuhan bahwa, hei jiwaku jangan gelisah. Kembalilah tenang hai jiwaku. Kenapa kembali tenang? Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kalau kita ada pada saat ini, itu semuanya karena pertolongan Tuhan yang sungguh baik dan luar biasa di dalam hidup kita. Kita diberi kecukupan oleh Tuhan. Dan satu hal yang pasti dan jelas, Tuhan mengasihi kita dengan sangat sempurna. Sehingga pemazmur bisa tulis seperti itu. Hai jiwaku, kembalilah tenang, sebab Tuhan berbuat baik kepadamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, pertolongan Tuhan ada pada kita setiap saat. Tidak usah takut, katakan di dalam diri kita, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Hal yang ketiga, pemazmur bersyukur dan memuji Tuhan. Alasan yang ketiga, kenapa pemazmur bersyukur dan memuji Tuhan. Pertolongan dan kasih Tuhan di masa yang akan datang. Ada satu jaminan kekal yang pasti. Bapak Ibu bisa lihat di dalam ayat 15 sampai pada ayat yang ke-19. Keyakinan pemazmur akan kebaikan Tuhan berlanjut dan dinyatakan pada masa yang akan datang. Bapak Ibu, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan menyertai kita itu bukan pada saat sekarang saja, tetapi pada masa akan datang pun Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita dan itu menjadi satu pengalaman dan keyakinan bagi pemazmur. Dikatakan kematian adalah setiap orang pasti akan mengalami kematian. Cepat atau lambat waktunya kita tidak tahu, ya. Semua yang hidup pasti akan kembali kepada penciptanya. Tetapi ada satu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Apresiasi terhadap kematian berbeda untuk setiap orang sesuai dengan kehidupannya di dunia ini. Kalau dia semasa hidupnya dia bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, maka kematian orang yang percaya itu berharga di mata Tuhan. Itu hal yang sungguh luar biasa. Bahwa setiap orang yang percaya dia akan kembali kepada Sang Penciptanya, kepada Allah yang mengasihi dia. Dikatakan bahwa orang yang dikasihi Tuhan ketika dia meninggal bukan di dalam kesia-siaan. Dia akan kembali kepada Bapa yang menciptakan dia. Cuma jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, pemazmur menyadari hal ini dan dia sungguh sadar bahwa dia kenal Tuhan Allahnya. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu bahwa relasi hubungan kita dengan Tuhan itu sangat penting dan sangat-sangat penting.
Karena pada saat kita semakin dekat kepada Tuhan, kita tahu bahwa apa yang kita imani, kepada siapa yang kita imani, itu adalah iman yang benar. Kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dalam kesadaran kita akan relasi, sangat penting kita menyadari bahwa apa yang terjadi di dalam hidup kita, apa yang akan kita jalani dalam hidup kita, itu berhubungan dengan relasi kita dengan Tuhan Allah. Ya, kalau kita punya satu relasi dengan Tuhan dalam satu kondisi yang benar di hadapan Tuhan, tidak usah takut menghadapi kehidupan yang ada di hadapan kita. Karena Tuhan tahu dan Tuhan mengenal kita. Pemazmur, karena dia tahu bahwa hubungannya dengan Tuhan adalah hubungan yang akrab dengan Tuhan, maka dia menulis pada ayat yang ke-16 seperti ini. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Lalu ayat yang ke-17, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasaku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Ada satu pengakuan dari pemazmur bahwa dia tahu bahwa dia punya satu hubungan yang baik dengan Allah. Dia tahu bahwa apa yang harus dia lakukan, yaitu dia akan mempersembahkan syukur, korban syukur kepada Allah dan menyerukan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita pun seharusnya seperti itu ya. Setelah kita mengalami kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Kita perlu naikkan syukur kepada Tuhan. Tahukah Bapak Ibu, kalau syukur itu keluar dari dalam hati kita, kita tidak buat-buat, itu akan memancarkan keindahan. Orang akan melihat, wah dia ini kenapa ya hidupnya setiap hari penuh dengan sukacita. Kalau mungkin dia tanya, Bu, kenapa ya setiap hari ibu sukacita, memuji Tuhan, bernyanyi dan sebagainya? Ya karena Tuhan jaga saya, Tuhan menyertai saya, Tuhan menuntun hidup saya. Bapak Ibu, otomatis firman itu keluar dari mulut kita. Kita akan menyampaikan ucapan syukur dengan sendirinya meluap keluar. Dan kita akan bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, pemazmur pun merasakan, menikmati pertolongan Tuhan dalam ketidakberdayaannya. Dan pemazmur sungguh mengalami bahwa di dalam kondisi yang terpuruk sekalipun Tuhan menyertai dia dan menyelamatkan dia. Apa yang bisa kita belajar, Bapak Ibu, dari firman Tuhan pada malam ini? Yang akan kita refleksikan di dalam hidup kita, yaitu jika kita mengalami pergumulan berat di dalam hidup kita, jika kita mengalami pergumulan berat di dalam hidup kita, tetaplah memiliki hubungan yang baik kepada Tuhan. Tetaplah berharap dan minta pertolongan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Itu pesan firman Tuhan pada malam ini yang pertama. Jadi pada saat kita mengalami pergumulan berat di dalam hidup kita, masalah apapun di dalam hidup kita, milikilah hubungan yang baik kepada Tuhan. Jangan jauhkan diri dari Tuhan. Datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, serukan nama Tuhan. Dan berharaplah pertolongan hanya kepada Tuhan, jangan pada tempat lain. Lalu yang kedua, yang membuat pemasukan nama Tuhan, yaitu
Karena dia mengenal Tuhan dengan sangat baik. Dia mengenal Tuhan dengan sangat baik. Dan dia mengenal karakter Tuhan. Seperti apa? Untuk kita mengenal Tuhan, kita perlu berdoa. Ya, punya doa pribadi dengan Tuhan. Kita perlu membaca firman Tuhan. Untuk tahu apa yang Tuhan kehendaki, kita baca firman Tuhan. Dan tentu kita tidak bisa jauh dari persekutuan. Carilah persekutuan. Bertumbuhlah bersama dengan saudara. Dan kita akan lihat bagaimana kita punya pengenalan yang jelas akan Tuhan Yesus kita dengan sangat baik. Lalu hal yang ketiga, dalam keadaan terhimpit sekalipun, kita jangan kita memutuskan dengan Tuhan. Karena Tuhan dapat kita sapa dan kita bertemu dengan Tuhan dengan doa. Tuhan Allah kita sejauh doa, Tuhan kita tidak jauh. Jadi pada saat Bapak Ibu mengalami satu kondisi apapun, tetaplah bersekutu di dalam doa. Saya itu firman Tuhan yang kita renungkan pada malam ini, dan saya mau saksikan ya bagaimana Oma Agnes itu seorang oma yang benar-benar menghadapi imannya luar biasa. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat begitu banyak orang menyatakan kasih kepada Oma Agnes. Karena apa? Karena Oma Agnes sudah menyatakan kasihnya kepada orang lain. Yang kita lihat dan pengalaman kami di Rayong Petra, Oma itu tidak perlu setia datang dia di dalam persekutuan Rayong. Dia setia datang dengan Ibu Semplio, mereka datang beribadah kepada Tuhan. Mungkin terbatas di dalam, tetapi kita tidak sulit untuk beribadah kepada Tuhan. Satu hal yang luar biasa. Dan kita tahu di dalam kudus itu naik tangga ya. Tapi Oma dengan pelan-pelan naik tangga dan bersekutu. Terakhir saya berjumpa dengan Oma itu bulan Januari. Kami datang, lalu kasih Oma punya bingkisan. Dan sebetulnya kami pada pandemi kita tidak berjumpa, tetapi komunikasi melalui telepon. Oma seorang yang setia kepada Tuhan Yesus. Dengan harapan teladan iman Oma ini pun mengalir di dalam kehidupan anak cucu. Saya ingat ya, saya punya bapak-bapak sudah tidak ada. Dan ada yang berkata seperti ini, dan saya mengakui hal itu. Tak kala kedua orang tua kita sudah tidak ada, kadang-kadang kayu di dalam rumah itu sudah tidak ada ya. Jadi untuk mempersatukan kita itu susah sekali. Nanti setelah keadaan Oma sudah kembali ke rumah, saudara bersaudara sangat sulit. Tetapi kalau kita ingat bahwa Oma memberikan teladan yang baik di dalam hidup kita. Jadi harapan dan doa saya supaya Bapak Ibu terus menjaga persatuan persaudaraan di dalam kita. Menjaga persatuan persaudaraan. 6 bersaudara, 7 pribadi yang berbeda, tetapi diikat di dalam satu persaudaraan. Jaga dalam persatuan persaudaraan. Saya percaya firman Tuhan yang bisa ada perbedaan, tetapi perbedaan itu tidak membuat perpisahan dalam keluarga. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada malam ini mengingatkan kepada kita bahwa pergumulan apapun tetap datang kepada Tuhan. Lalu dalam kenalilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hati. Kenal Tuhan supaya kita semakin mencintai Dia. Lalu apapun yang terjadi di dalam masalah hidup kita, kita harus tetap berserah pada Tuhan. Dalam firman Tuhan ini menguatkan kita.